Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Mengawali pembelajaran dari kita pertemuan pertama hari ini untuk mapel ekonomi, yang akan kita bahas di bab 1 adalah tentang pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertemuan pertama kali ini yang kita bahas ada dua materi. Yang pertama adalah pengertian dan manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Oke, silakan disimak baik-baik. Kalau perlu silakan untuk dibuat rangkuman. Yang pertama adalah tentang pengertian pendapatan nasional. Adalah nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Artinya, ini semua hasil produksi, baik produksi berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya ini dalam kurun waktu 1 tahun, ya, dalam kurun waktu 1 tahun itu namanya adalah pendapatan nasional. Nah, secara lebih spesifik kita akan uraikan apa saja yang mencakup tentang pendapatan nasional. Yang pertama adalah nilai barang dan jasa, artinya dia hasil produksi yang diperoleh masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu dalam waktu 1 tahun. Yang kedua adalah jumlah pengeluaran nasional. Pengeluaran nasionalnya pengeluaran dari seluruh masyarakat di suatu negara untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Artinya adalah kemampuan untuk pengeluarannya. Yang ketiga adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Nah, dulu pernah kita bahas di kelas 10 faktor-faktor produksi ada berapa? Ya, betul, ada. Kalau disingkat ATMS, alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Oke. Yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah manfaat menghitung pendapatan nasional. Sebenarnya ada banyak, tapi kita uraikan beberapa saja. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran negara. Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, bisa dikatakan pula tingkat kemakmuran negara tersebut juga tinggi juga. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian pada periode tertentu. Artinya, setiap kinerja perekonomian baik di bidang apapun akan terlihat, ya, di periode tertentu, apakah ini di sektor pertanian, mungkin di sektor pertambangan atau yang lain yang mempengaruhi tentang pendapatan nasional. Yang ketiga adalah sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Artinya apa? Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka bisa dikategorikan indikatornya semakin tinggi pula, kualitasnya juga semakin baik. Yang keempat adalah membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Jadi ada hubungannya dengan yang poin kedua di sini, ya, di poin kedua, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, bisa sektor pertanian, sektor perdagangan, pertambangan, ataupun sektor yang lain yang mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Yang kelima, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara yang lain. Ini adalah sebagai bahan perbandingan antara negara satu dengan negara lain berdasarkan pendapatan nasional yang dicapai, ya, dapat dibandingkan antara negara satu dengan negara yang lain. Selanjutnya yang keenam adalah sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Nah, ini sudah jelas, berarti semakin banyak, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, bisa dikategorikan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan negara tersebut juga
banyak dibanding dengan negara yang pendapatan nasionalnya lebih sedikit atau kecil. Selanjutnya adalah tentang konsep pendapatan nasional. Ya, dari konsep ini kita menunjukkan nanti ada beberapa komponen untuk menghitung pendapatan nasional. Komponen yang pertama adalah produk domestik bruto atau disingkat PDB, atau dalam istilah ekonomi dinamakan gross domestic product atau GDP. Jadi nggak usah bingung, PDB maupun GDP itu sama. Pengertiannya adalah nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu negara dalam 1 tahun, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Gampangnya begini, GDP itu adalah semua pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga asing yang tinggal di Indonesia. Nah, itu namanya GDP atau PDB. Ya, kita sekali lagi kita ulang. GDP itu adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh warga Indonesia di dalam negeri ditambah dengan warga asing yang bekerja di Indonesia. Itu adalah GDP, Gross Domestic Product. Yang kedua adalah PNB, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product dalam bahasa ekonominya. Pengertiannya adalah nilai barang dan jasa oleh penduduk suatu negara baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Rumusnya adalah GNP sama dengan GDP ditambah atau dikurang PFPN. Nah, kita jelaskan dulu. PFPN adalah selisih pendapatan warga negara di luar negeri dengan pendapatan warga asing di dalam negeri. Nah, cara gampangnya gini, PFPN itu adalah selisih dari pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga asing yang ada di Indonesia. Nah, kita ulang lagi, PFPN adalah selisih dari pendapatan warga Indonesia di luar negeri, ya, pendapatan warga Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan warga asing yang ada di Indonesia. Nah, nanti kalau pendapatan warga negara di luar negeri lebih banyak, maka nanti tandanya tambah. Sebaliknya, kalau nanti pendapatan warga negara di luar negeri lebih sedikit, berarti nanti tandanya kurang. Nah, gitu ya. Itu adalah mencari GNP, Gross National Product. Komponen ketiga adalah produk nasional neto atau Net National Product atau NNP. Nah, ini rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Ya, sekali lagi NNP itu rumusnya GNP dikurangi penyusutan. Lanjut, kita komponen yang keempat dalam pendapatan nasional adalah pendapatan nasional bersih, PNB, atau bahasa ekonominya adalah Net National Income atau NNI. Rumusnya adalah NNP dikurangkan dengan pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan pada pihak lain. Itu namanya pajak tidak langsung. Contohnya apa? Di sini kita jelaskan. Contohnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBB atau pajak penjualan atas barang mewah.
Ya, kita ulangi lagi. NNI, Net National Income, rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lanjut, komponen yang kelima, ini sedikit panjang, adalah pendapatan perorangan atau istilah ekonominya adalah personal income atau PI. Pengertiannya adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Nah, ini nanti ada beberapa unsur. Yang utama adalah laba ditahan, yaitu pengertiannya keuntungan yang tidak dibagikan. Yang kedua adalah iuran jaminan sosial, adalah bisa berupa tunjangan pendidikan, tunjangan sosial dan lain-lain yang didapat dari perusahaan. Yang ketiga adalah asuransi, bisa asuransi kejiwaan, asuransi kecelakaan dan lain-lain. Selanjutnya adalah transfer payment atau pembayaran transfer. Biasanya berupa kalau kita tuliskan adalah uang pensiun, ya, bukan berasal dari balas jasa, ya. Seperti uang pensiun kan kita tidak melakukan balas jasa, kita langsung menerima uangnya. Nah, untuk rumusnya ini adalah mencari PI atau personal income, NNI dikurangi, nah ini ada kurung buka, artinya laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi. Nah, ini kita tambahkan dulu, nanti dikurangkan dengan NNI, ya. Nanti NNI dikurangi hasil penjumlahan dari 3 unsur ini, laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, kemudian transfer payment-nya ditambah, ya. Transfer payment-nya ditambah. Ya, kita ulangi lagi, mencari PI adalah NNI dikurangi jumlah dari laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi ditambah transfer payment. Oke. Lanjut. Unsur atau komponen yang keenam adalah pendapatan bebas atau disposable income, disingkat dengan DI. Artinya adalah pengertiannya nilai pendapatan perorangan dikurangi pajak langsung. Nah, kita contohkan pajak langsungnya adalah pajak penghasilan. Kebalikan dari sini, ya, kalau pajak tidak langsung boleh dilimpahkan ke orang lain, ke pihak lain, tapi kalau pajak langsung tidak boleh. Ya. Rumusnya untuk mencari disposable income adalah PI dikurangi pajak langsung. Ya. Selanjutnya, kalau dari 6 unsur itu kita susun dengan skema itu seperti ini, ya. Tadi GDP, sini PFPN bisa ditambah atau dikurang, ya. GDP ditambah dengan PFPN, hasilnya di sini adalah GNP. Yuk. GNP di sini dikurangkan penyusutan, ya. GNP dikurangi penyusutan namanya NNP. Sini. NNP dikurangi pajak tidak langsung namanya NNI. Sini. Selanjutnya, NNI dikurangi jumlah dari laba ditahan, iuran jaminan sosial dan asuransi. Sini, kemudian hasilnya ditambah dengan transfer payment disebut dengan PI atau personal income. Terakhir, PI dikurangkan dengan pajak langsung. Sini ya. PI dikurangi pajak langsung, hasilnya adalah DI atau disposable income. Oke. Selanjutnya sebagai bahan latihan kalian, hitunglah besarnya nilai disposable income atau DI dari data berikut. Nah, cara mengerjakannya seperti di contoh tadi, ya. Dari awal sampai akhir mencari nilai DI, ya. Boleh disusun seperti skema tadi, ya, seperti di skema sebelumnya, atau disusun satu persatu juga boleh.
Baik, cukup sekian untuk materi pertemuan pertama ekonomi kelas 11 pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.